Halo sahabat KIH, berjumpa kembali dengan saya Dr. Angga Krisna, spesialis neurologi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aneurisma otak. Aneurisma otak adalah pelebaran atau pembengkakan yang terjadi pada dinding pembuluh darah otak. Pelebaran pembuluh darah ini nampak seperti balon kecil yang menonjol keluar. Aneurisma otak dapat terjadi ketika dinding pembuluh darah otak melemah. Ketika tekanan darah melewati dinding tersebut akan menggelembung dan kemudian pecah. Meskipun sebagian besar aneurisma otak itu tidak bergejala, tetapi ketika pecah, maka kondisi ini dapat menjadi sangat berbahaya. Pecahnya aneurisma dapat menyebabkan perdarahan otak yang disebut sebagai perdarahan subarachnoid. Perdarahan ini bisa berakibat fatal, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak atau bahkan kematian. Pertama, faktor risiko yang paling sering itu adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan tekanan ekstra pada dinding pembuluh darah, dan apabila ini terjadi bertahun-tahun lamanya, dapat menyebabkan lemahnya dinding pembuluh darah tersebut. Kedua, adalah gaya hidup yang tidak sehat. Merokok, konsumsi alkohol, atau bahkan konsumsi narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko terjadinya aneurisma otak. Ketiga adalah riwayat keluarga. Jika ada anggota keluarga yang mengalami aneurisma otak, maka risiko Anda untuk mengalami penyakit yang sama meningkat. Selain itu, cedera kepala atau infeksi pada kepala juga dapat menyebabkan terjadinya kelemahan dinding pembuluh darah otak. Usia dan jenis kelamin juga berpengaruh, di mana semakin tinggi usia seseorang, semakin besar risiko terjadinya aneurisma, dan perempuan pada umumnya lebih rentan terhadap terjadinya aneurisma otak dibandingkan laki-laki. Kita harus bedakan gejala dari aneurisma otak yang pecah dan yang tidak pecah. Aneurisma otak yang tidak pecah seringkali tidak bergejala dan sering ditemukan pada saat pemeriksaan medis untuk kondisi penyakit lain. Namun, beberapa aneurisma yang tidak pecah dapat menimbulkan gejala, seperti sakit kepala di satu sisi yang terjadi selama berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan, penglihatan kabur atau ganda, dan nyeri di atas atau belakang bola mata. Sedangkan aneurisma otak yang pecah adalah suatu kedaruratan medis yang perlu mendapatkan penanganan dengan segera. Gejalanya sangat parah dan seringkali muncul tiba-tiba, seperti sakit kepala yang parah dan tiba-tiba yang seringkali dikatakan oleh pasien sebagai sakit kepala terburuk yang pernah dialami oleh pasien. Mual muntah, leher kaku, kehilangan kesadaran, dan kejang. Langkah yang pertama tentunya adalah konsultasi medis. Dokter akan melakukan wawancara medis dan pemeriksaan fisik untuk mencari tahu gejala-gejala yang mungkin mengarah kepada aneurisma otak. Selanjutnya adalah pemeriksaan neuroimaging atau pencitraan. Biasanya yang rutin dilakukan pada kasus-kasus ini adalah CT scan kepala, MRI kepala, dan standar tertinggi dalam pemeriksaan aneurisma otak adalah DSA atau Digital Subtraction Angiography kepala. Penanganan aneurisma otak sangat bergantung kepada ukuran, lokasi, serta kondisi dari pasien. Dokter akan memberikan obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah, untuk menurunkan risiko terjadinya kejang, serta untuk menurunkan rasa nyeri pada pasien. Aneurisma otak yang sudah pecah sangat berisiko untuk pecah kembali jika tidak segera dilakukan tindakan untuk menutup aneurisma tersebut. Ada beberapa tindakan atau prosedur yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah prosedur bedah clipping. Prosedur ini dilakukan oleh teman sejawat bedah saraf dengan melakukan klip pada dasar dari aneurisma sehingga darah tidak dapat mengalir ke dalam aneurisma. Prosedur yang kedua adalah coiling endovaskuler. Pada prosedur ini, kateter dimasukkan ke dalam pembuluh darah, umumnya melalui pembuluh darah paha, kemudian kumparan kecil
dimasukkan ke dalam aneurisma sehingga aliran darah tidak dapat masuk ke dalam kantong aneurisma. Prosedur terakhir adalah pemasangan flow diversion stent. Prosedur ini adalah prosedur baru di mana ring atau stent ditempatkan di dalam pembuluh darah dengan tujuan untuk mengalihkan aliran darah menjauh dari aneurisma. Hal ini tentunya dapat membantu dinding pembuluh darah yang lemah untuk pulih kembali. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi sahabat KIH semua. Dan jangan lupa, apabila sahabat KIH mengalami keluhan-keluhan seperti yang saya sampaikan tadi di atas, segera datang ke Kasih Ibu Hospital Denpasar.